Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dumiasari dengan NIM 12620521210. Di sini saya akan memenuhi ulangan setengah semester Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Saya mengambil materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 MI, mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum lanjut ke materi, kita klik menu terlebih dahulu. Di menu ini, yang pertama ada petunjuk, yang kedua tujuan, yang ketiga materi, yang keempat latihan, yang kelima evaluasi, dan keenam rangkuman. Untuk mengetahui petunjuk penggunaan PowerPoint interaktif ini, kita klik petunjuk. Petunjuk penggunaan. Menu, klik menu untuk menuju halaman pertama atau halaman menu. Di sini, serta nanti untuk next adalah untuk halaman selanjutnya. Klik tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran. Materi, klik untuk melihat materi. Latihan, klik untuk memulai latihan soal. Evaluasi, klik untuk melihat evaluasi latihan. Rangkuman, klik untuk melihat rangkuman. Sekarang kita kembali ke menu. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sumber mata pencarian masyarakat Arab. Yang kedua, memahami aktivitas perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, menceritakan aktivitas perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya adalah materi. Nah, di sini materinya ada 3. Yang pertama, berternak, yang kedua, bertani, dan yang ketiga, berdagang. Nah, sebelumnya masyarakat Arab ini terbagi menjadi 2. Ada yang di perkotaan dan ada yang di pedesaan. Yang di perkotaan yaitu disebut dengan kaum Hadari, dan yang di pedesaan adalah disebut suku Badui. Nah, selanjutnya adalah kita akan ke materi pertama yaitu beternak. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selanjutnya adalah materi kedua. Materi kedua ini adalah bertani. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Untuk buah-buahnya biasanya adalah di Arab itu terdapat kurma. Nah, hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Pertanian mereka menggunakan sistem tadah hujan, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadratul Maut dan Mahroh utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan Arabia. Nah, sekarang kita akan ke materi ketiga, berdagang. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan
dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan ziarah atau ibadah haji setiap tahunnya. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukhas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmadzat, dan Pasar Majnah. Selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang tujuan pembelajaran SKI dan materinya mata pencarian bangsa Arab atau suku Arab sebelum Islam. Sekarang selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal. Yang soal pertama, siapa yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab? A. Suku Quraisy, B. Orang-orang Indonesia, C. Bangsa Persia, D. Orang-orang Mesir. Yang kedua, menggunakan sistem apakah pertanian di Jazirah Arab? A. Tada hujan, B. Sawah, C. Tegal, D. Perkebunan. Selanjutnya, kita akan evaluasi. Yang pertama, siapa yang memegang peranan penting perniagaan di Jazirah Arab tadi? Ya, benar, suku Quraisy. Orang-orang Indonesia salah ya, karena orang-orang Indonesia termasuk ke dalam perniagaan Nusantara. Bangsa Persia juga bukan. Orang Mesir juga bukan. Yang kedua, menggunakan sistem apakah pertanian di Jazirah Arab? A. Sawah bukan, B. Tada hujan yang betul, dan C. Tegal itu juga salah, D. Perkebunan juga salah. Jadi yang benar adalah siapa yang memegang peranan penting perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy, dan sistem pertanian yang digunakan di Jazirah Arab adalah tada hujan. Selanjutnya adalah yang terakhir, rangkuman. Rangkuman dari materi ini adalah penduduk yang tinggal di kota disebut ada suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengirim ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Para hafilah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan perniagaan musim panas ke negeri Syam. Nah, tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai mata pencarian bangsa Arab sebelum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.